Delit pejabat berbisnis. Lama tidak bergosip masalah-masalah sekitar istana. Saking banyaknya data saya nggak kuat juga nyimpennya, sedikit kita menulis gosip kali ini. Namanya juga gosip, makin digosok makin SIP. Mendengar gosip di kalangan kabinet bahwa Cina kecewa dengan penamaan Laut Natuna Utara di peta nasional Indonesia membuat LBP belingsatan karena sebagai petugas, Cina dia dianggap tidak berprestasi. Proyek Cina melalui dirinya yang kelewatan menekan sana-sini mendapat ancaman Cina investasi Cina yang baru bisa nggak lewat LBP. Dia paniklah. Kegagalan mendapatkan Freeport Papa minta saham yang di belakangnya Cina itu tidak berhasil karena sekarang dialihkan ke BUMN membuat Cina dan para agennya kehilangan peluang. Ini juga memberi nilai negatif performa dirinya di mata Cina sebagai manusia serba sambar. Pemuja Cina dan tim di belakang LBP di medsos sering membantai tulisan saya dan juga menjelek-jelekan saya sekarang nambah meradang karena semua tulisan saya mengarah pembuktian dalil yang saya argumenkan, benar. Saya anti duit Cina apalagi obor yang dibanggakan pemuja LBP dan pro Cina, saya anti teknologi Cina, dan saya anti dengan BUMN Cina. Jangankan BUMN Cina. Di Indonesia saja dari 118 BUMN dengan anak usahanya yang mengurita samapi 1000 perusahaan kalau saya dikasih tingkat komando saya tebas tinggal 20 perusahaan, ngimpi. Nah mau dagang sama BUMN Cina? Entar dulu. Pemuja Cina dan tim di belakang LBP di medsos sering membantai tulisan saya dan juga menjelek-jelekan saya sekarang nambah meradang. Hal-hal seperti ini membuat saya berseberangan dengan LBP dan tim pendukungnya. Dan ke depan sebaiknya ini dibuatkan diskusi sehat terbuka dipublikasikan kalau perlu. Anti obor, saya dan beberapa orang, pro obor tim LBP CS. Di sosmed ada tuh yang selalu menulis kehebatan Cina, saya tidak bantah namun saya menganggap tidak memberi benefit ke Indonesia, tetapi malahan memberi benefit ke Cina iya. Jadi pemuja Cina itu yang memang menguntungkan Cina. Sementara anti Cina itu menguntungkan NKRI. Jangan dibalik, saya anti Cina dianggap anti pemerintah. Saya dianggap merugikan Indonesia, ya enggak gitulah. Saya ini benar merugikan, tapi merugikan Cina. Contoh deh proyek Cina kalau membangun, katakan nilainya 1 triliun, ban Cina, bunga dan fee bisa 10% setahun kalau proyeknya 15-20 tahun IRR-nya maka nilai investasi sudah 2 kali lipat hanya dari beban bunga. EPC Engineering Procurement Kontraktor yang merupakan 70-80 RI nilai proyek balik lagi ke Cina lagi. Tinggal nggak lebih 10 hingga 15% buat SDM dan buat pembebasan lahan serta perizinan. Kecil sekali buat Indonesianya. Jangan dibalik, saya anti Cina dianggap anti pemerintah. Konsep membangun dan investasi duit Cina, saya nggak setuju. Banget. Karena prinsip seperti ini saya berseberangan dengan LBP dan lingkarannya yang terlalu membawa kiri dan mengagungkan kiri dan kuning ini. Gara-gara tim begini juga selama berkuasa Pak Jokowi dibawa miring ke kiri. Baru naik presiden saja sudah dibawa ke Cina, sudah 6 kali presiden dibawa ke Cina hingga saat ini. Mungkin karena didikan akademi saya sering diberi wejangan hati-hati pasukan kuning Tiongkok ini jadinya saya selalu waspada dengan mereka. Nah ada satu hal yang saya pasti yakin dan sangat yakin. Kecerobohan dengan Amerika di Freeport terjadi lagi. Memang, triad analisis, di istana lemah, kuning tidak dipelajari, red white blue sama tidak dipelajari dengan seksama. Bahkan Jonan pernah berkata Freeport kirain gajah ternyata sapi. Ini pernyataan pejabat ijo atau sok ngerti ya. Yang sekarang pada menjilat ludah sendiri. Propaganda dapat 51% seakan Indonesia berdaulat percaya saya, sebentar lagi diubah. 51% yang tadinya BUMN atau negara, pasti diubah. Saya yakin tersadar juga pejabat dan lingkar istana bahwa salah negara ambil. Pasti tidak diambil BUMN atau pemerintah. Itu pun saya terus menuliskan, jangan 51% diambil pemerintah, bahaya. Tujuannya ambil Freeport apa sih? Kecerobohan dengan Amerika di Freeport terjadi lagi. Lalu bagaimana sebaiknya, ambil swasta nasional. Dan saya percaya pendapat saya ini diterima pemerintah. Pasti swasta nasional yang ambil. Pasti kebijakannya Freeport diambil negara atau BUMN diubah. Pasti swasta. Sekarang istana mulai menyadari betapa liciknya Amerika, dan sekarang sudah mulai menyadari juga betapa nakalnya Cina.
Agak tela tulisan kita yang kita berondong terus dan ketika masuk ke istana awalnya dihardik, namun selama berbasis fakta dan untuk negara kenapa takut. Kita bombardir terus, masuk terus data tersebut dan mulai terjadi pelunakan responnya juga terhadap masukan-masukan lainnya yang senada dengan kita. Gejala itu mulai nampak di banyak tindakan pemerintah dalam 1 minggu ini. Tentu bukan saran saya saja, yang lain yang lebih kompeten saran-sarannya mulai masuk dan ini menggoyangkan orang seperti LBP. Demi negara NKRI kita harus berdiri di atas keuntungan rakyat bersama. Bukan untung rugi saja dilihat tetapi benefit. Dan benefit itu tidak melulu uang. Kalau uang maka seperti pejabat negara, seperti pengusaha yang wapres atau LBP keduanya pejabat tapi bisnis dan uang orientasinya. Mereka masih tidak bisa meninggalkan keinginan untuk punya uang lebih. Padahal kalau pejabat ya pejabat, stop urusan pribadi apalagi urusan mencari uang dengan menggunakan jabatan. Jadi kok saya percaya akan ada perubahan minor di Indonesia ini terhadap pejabat yang ngabot-ngaboti rencana 2019. Mereka pasti akan dicoret atau manut, follow kebenaran NKRI garis lurus. Demi negara NKRI kita harus berdiri di atas keuntungan rakyat bersama. Bukan untung rugi saja dilihat tetapi benefit. Dan benefit itu tidak melulu uang. Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.